Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang pengertian dari vektor yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekarang kita bahas tentang panjang dari vektor itu sendiri. Jadi kita mau hitung panjang dari vektor yang sudah kita tentukan tadi. Misal di sini ada yang namanya vektor A. Vektor A di sini. Nah, vektor A di sini seperti ini. Kemudian untuk vektor A sendiri, misal di sini kan tadi hasilnya adalah X, Y. Atau bisa ditulis dengan di sini adalah X dan Y. Atau bisa diinisialkan dengan A1, A2 dan seterusnya. Kemudian untuk panjang vektor A, penulisannya seperti ini, panjang vektor A. Nah, seperti ini dikurung A-nya. Itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ini adalah panjang vektor A untuk yang 2 dimensi. Kemudian misalkan yang 3 dimensi kita inisialkan sebagai B. Jadi ada vektor B, ini kita kasih bintang deh. Nah, biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Vektor B, ada arahnya. Ini misalkan adalah X, Y, Z. Seperti ini. Atau kita bisa tulis X, Y, Z. Nah, seperti ini. Panjang dari vektor B, nah ada arahnya, kita kurung. Panjang dari vektor B, nah kita cari satuannya berarti. Nah, ini adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ini adalah rumus untuk menghitung panjang dari vektor ini untuk 2 dimensi dan ini untuk 3 dimensi. Kita masuk ke contoh. Misalkan ada contoh kita masukkan di sini vektor A. Kita pakai garis nomor 1 deh. Kita lihat di sini ada vektor A. Misalkan vektor A itu kita inisialkan 2,1 di sini. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti di sini akar dari 3 deh, biar ada nilainya. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat di sini. Nah, berarti akar dari 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. Ditambah 3 kali 3, 9. Jadi sama dengan untuk satuannya di sini. Nah, ini tulis dulu, Pak. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian hasilnya adalah 4 ditambah 9, 13. Jadi akar 13. Panjang dari vektor A adalah 13. Seperti ini. Atau misalkan contoh lain. Contoh lain misalkan dari nomor 2 nih. Nomor 2. Vektor A sama dengan 1,2 misalkan. Berarti panjang dari vektor A itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan hasilnya dari A. Hasilnya adalah 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat adalah 4. Berarti panjang dari vektor A adalah akar 5. Ini contoh yang lain. Kita pakai contoh yang 3 dimensi. Kita nomor 3 di sini. Misalkan di sini nomor 3 vektor B. Vektor B itu misalkan ada di titik 2,3,4 misalkan seperti ini. Jadi untuk panjang dari vektor B itu sendiri itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah
3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan berapa nih? Kita hitung 2 kuadrat. 2 kali 2, 4. Ditambah 3 kali 3, 9. Ditambah 4 kali 4, 16. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah akar dari 4 ditambah 9 ditambah 16. Hasilnya 29. Ini garisnya kepanjangan ya. Oke, kita hapus. Ini adalah hasil dari panjang dari vektor B. Nah, kalau diuraikan dari awal, misalkan dari video sebelumnya, misalkan kita masuk ke soal nomor 4 di sini. Nomor 4. Misalkan ada titik A. Titik A itu sama dengan 2,3. Kemudian titik B sama dengan 4,6. Misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita mau cari panjang dari vektor A. Berapakah vektor A? Kita misalkan vektor A. Berapakah panjang dari vektor A? Tanda tanya begini. Nah, vektor A adalah besaran dari AB. Panjang dari AB. Nah, bagaimana cara mencari AB? Rumus sebelumnya AB adalah B dikurangi dengan A. Seperti ini. Nah, B dikurang A bagaimana? B dikurang A berarti X2 dikurangi X1. Y2 dikurangi Y1. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Ini sama dengan berapa nih? X2-nya adalah 6. Berarti X2-nya adalah 4. Itu Y ya. X2-nya adalah 4. Kemudian X1-nya adalah 2 dikurang 2. Kemudian Y2-nya adalah 6. Y1-nya adalah 3. Kita kurangkan nih. Berapa hasilnya? 4 dikurang 2, 2. 6 kurang 3, 3. Jadi 2,3. Atau bisa ditulis 2,3. Seperti ini. Nah, ini adalah vektor A. Sekarang tinggal kita hitung nih. Untuk panjang dari vektor A tersebut. Jadi panjang dari vektor A itu sama dengan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus tadi. X, Y. X, Y. X kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali 3, 9. Sama dengan hasilnya adalah akar 13. Inilah panjang vektor dari titik A dan titik B pada soal nomor 4. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham untuk menghitung panjang vektor itu sendiri. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke penjumlahan vektor di sini. Untuk penjumlahan vektor di sini kita masuk ke contoh soal. Diketahui vektor posisi ada di titik vektor A, misalkan min 4,2, vektor B 7,5, vektor C min 4,3,1, vektor D sama dengan 1, min 3,2. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah vektor A jika ditambah dengan vektor B? Nomor 2, berapakah vektor C jika ditambah dengan vektor D? Nah, sekarang kita hitung. Kita buat garis dulu. Untuk nomor 1 di sini. Vektor A ditambah vektor B. Nah, sama dengan di sini vektor A-nya yang mana? Vektor A adalah min 4 dan 2 ditambah
7, dan 5. Nah, ini kita tambahkan. Kita masukkan. Nah, min 4 ditambah 7, 2 ditambah 5. Sama dengan berapa? Min 4 ditambah 7. Hasilnya adalah 3. 2 ditambah 5, 7. Jadi 3 dan 7. Ini adalah hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Sekarang kita selesaikan untuk yang nomor 2. Vektor C ditambah dengan vektor D. Sama dengan di sini kita lihat soalnya min 4, 3, 1 ditambah 1, min 3, 2. Hasilnya yang mana? Min 4 ditambah 1, 3 ditambah min 3, 1 ditambah 2. Jadi sama dengan min 4 ditambah 1, min 3. 3 ditambah min 3 hasilnya 0. 1 tambah 2 hasilnya 3. Inilah hasil penjumlahan dari vektor C ditambah vektor D. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita uraikan dari suatu titik ABCD sampai menghasilkan penjumlahan dari ABCD itu sendiri. Kita contohkan adalah misalkan diketahui ada titik, kita nomor 3 sini. Nah, ada titik diketahui titik A misalkan. Titik A itu sama dengan 9,3. Titik B itu sama dengan 4,7. Kemudian titik C itu sama dengan min 3,3. Kemudian titik D sama dengan min 6,2. Nah, sekarang kita kurung. Nah, tentukan, yang ditanyakan adalah tentukan besaran dari AB ditambah besaran dari CD atau vektor A. Vektor AB jadi dan CD ditambah. Seperti ini. Oke, kita jawab. Untuk AB, besaran AB sama dengan, tadi rumusnya adalah B dikurangi dengan A. Nah, sama dengan berarti 4 dikurang 9, bawahnya 7 dikurang 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 4 dikurang 9 itu min 5. 7 dikurang 3, 4. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk CD-nya sekarang. CD juga sama, berarti D dikurangi C. Sama dengan min 6. Nah, yang ini ya. Min 6 dikurangi min 3. Kemudian 2 dikurangi 3. Oke, seperti ini. Ini sama dengan, kita geser ke kanan aja, berarti min 6, min dengan min plus, berarti min 6 ditambah 3, hasilnya min 3. 2 dikurang 1, hasilnya min 1. Ini adalah hasilnya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus AB. Arah dari AB, kalau kita pakai misalkan ini adalah vektor A dan vektor B misal. Kita pakai aslinya saja.
dengan CD. Nah, seperti ini. Ini ditambah. Itu sama dengan berarti min 5 dengan 4 ditambah min 3 dengan min 1. Kita gabung di sini. Min 5 ditambah min 3, 4 ditambah min 1. Kita kurung sama dengan di sini min 5 ditambah min 3 itu min 8, 4 ditambah min 1 itu 3. Ini adalah hasilnya, atau bisa ditulis min 8,3. Ini adalah hasilnya dari soal nomor 3. Sampai di sini dulu penjelasan untuk penjumlahan vektor. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.